Kegiatan belajar mengajar di MTS Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta, yaitu menggunakan media Google Classroom, yang mana pada kegiatan magang 3 saya diperkenankan oleh guru IPA yaitu Ibu Bian untuk mengampu 2 kelas, yaitu kelas 7A dan kelas 7B. Saya diperkenankan untuk mengajar kelas 7A dan 7B sekaligus dalam satu hari, sehingga untuk pemberian materi saya langsung menge-share materi tersebut untuk kedua kelas yang saya ampu. Nah, untuk pembelajaran pertama kali pada saat saya magang itu dilaksanakan setelah peserta didik melaksanakan UTS, dan proses pembelajaran setelah UTS berlangsung pada tanggal 29 September 2020 untuk mata pelajaran IPA. Proses kegiatan belajar mengajar saya awali dengan salam, kemudian saya mengajak peserta didik untuk sama-sama bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak keberkahan dan kasih sayangnya, sehingga saya dan peserta didik mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran online seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian di sini saya diperkenankan oleh Ibu Bian untuk melaksanakan atau untuk melakukan kegiatan perkenalan secara online. Jadi saya membuat video online perkenalan kepada peserta didik yang saya dan teman saya upload di YouTube. Kemudian di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Pristidias Mufida dan teman saya Elvia Santika. Ya, di sini nanti kami akan mengampu mata pelajaran IPA untuk beberapa minggu ke depan, kelas 7A sampai 7F. Ya. Jadi, apabila nanti di dalam pembelajaran ada yang ingin bertanya, jangan sungkan, jangan segan untuk bertanya, karena kami baru sama-sama belajar. Dan perkenalan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kemudian saya langsung memberikan presensi. Jadi karena kegiatan belajar mengajar online, maka untuk presensi pun juga secara online. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, saya membuat presensi dengan daftar nama peserta didik kelas 7A dan kelas 7B. Untuk pembelajaran yang akan dibahas pada hari Selasa tanggal 29 September, yaitu mengenai larutan asam basa dan garam. Nah, di sini saya memberikan materi, namun untuk penugasan atau uji kognitif atau uji keterampilan peserta didik itu belum saya berikan karena guru pembimbing saya atau guru IPA itu berpesan bahwa untuk tidak memberikan tugas terlebih dahulu karena peserta didik baru saja menyelesaikan ulangan tengah semester. Jadi untuk pembelajaran pertama kali setelah UTS itu diberikan sekilas materi saja. Karena tidak ada tugas evaluasi, maka peserta didik diberikan tugas berupa foto, yaitu foto peserta didik tersebut dengan materi yang sedang dipelajari. Jadi untuk bukti bahwa
peserta didik itu benar-benar melaksanakan, benar-benar membaca materi yang diberikan pada hari itu. Pembelajaran selanjutnya atau minggu selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Oktober. Nah, di sini saya sudah memberikan mata pelajaran yang berbeda dari minggu sebelumnya. Dan seperti biasa, saya mengawali pembelajaran dengan memberikan salam, kemudian mengajak peserta didik untuk bersama-sama bersyukur. Dan di sini saya juga tidak lupa untuk memperingatkan kepada peserta didik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan mengingat keadaan saat ini. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, di bawahnya saya sudah memberikan link presensi untuk kelas 7 pada pembelajaran hari tersebut. Dan di bawahnya saya sudah menyisipkan link kuis asam basa atau kuis mengenai materi minggu kemarin atau minggu sebelumnya yang tidak diperkenankan memberikan tugas kepada peserta didik, namun pada minggu tanggal 6 Oktober ini Ibu Bian atau guru pengampu mata pelajaran IPA memberikan pesan kepada saya untuk memberikan kuis kepada peserta didik. Maka saya berikan link untuk kuis tersebut. Kemudian untuk materi pelajarannya seperti biasa saya merangkum dalam bentuk video. Nah, di sini saya membuat 2 video yang harus dicermati oleh peserta didik. Materi pelajaran yang dipelajari atau yang saya sampaikan yaitu mengenai pemisahan campuran. Nah, di sini untuk kegiatan belajar mengajarnya terdapat kegiatan evaluasi. Nah, evaluasi ini berbentuk penilaian kognitif peserta didik. Kemudian terdapat penilaian keterampilan peserta didik melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini bentuk evaluasinya berupa link yang saya bagikan, kemudian nantinya peserta didik akan menjawab pertanyaan dari soal-soal. Kemudian untuk LKPD-nya, dari LKPD tersebut terdapat kegiatan yang harus dilakukan seperti praktikum, namun tetap dilaksanakan di rumah dengan alat dan bahan yang sudah saya sesuaikan agar peserta didik tetap bisa melakukan kegiatan praktikum menggunakan alat dan bahan sederhana yang ada di rumah. Untuk minggu ketiga atau KPO selanjutnya, tepatnya pada tanggal 13 Oktober, bab atau judul materi pembelajarannya itu berbeda dari minggu sebelumnya, jadi langsung lanjut ke materi selanjutnya berupa materi kimia fisika, mengenai kimia fisika. Nah, untuk minggu sebelumnya saya memberikan evaluasi. Nah, di sini saya juga memberikan evaluasi yang harus diselesaikan oleh peserta didik dengan runtutan atau kegiatan pembelajaran yang hampir sama dari kegiatan sebelumnya. Nah, di sini seperti biasa saya sudah menyediakan presensi. Kemudian di sini juga terdapat soal evaluasi. Kemudian terdapat LKPD lagi untuk menguji keterampilan peserta didik. Nah, untuk materinya terdapat materi fisika, kimia dalam bentuk PDF yang saya rangkum
Untuk materi yang terakhir, yaitu pada tanggal 20 Oktober, saya memberikan materi yaitu suhu dan perubahannya. Nah, di sini evaluasinya hanya satu jenis, yaitu evaluasi kognitif. Karena untuk keterampilannya saya tidak memberikan, dikarenakan kebanyakan pada suhu dan perubahannya ini harus menggunakan termometer, sedangkan termometer tersebut tidak semua peserta didik mempunyai, begitu.